Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para peternak, pada kesempatan ini saya menyampaikan manfaat dan pemberian obat cacing pada ternak sapi. Nah, kenapa kita harus melakukan pemberian obat cacing pada sapi? Karena pada umumnya sapi-sapi khususnya di Indonesia ini hampir semuanya cacingan. Dan kalau kita lihat pada Idul Kurban kemarin, sapi yang gemuk aja waktu disembelih kadang ada cacingnya nggih. Di hatinya nggih, sering nemuin nggih. Nah, cacing pada sapi itu jumlahnya banyak. Ada yang hidup di mata. Seperti gini nih kemungkinan ada cacingnya. Ini juga di rubung lalat. Ada pada mata, ada yang di ototnya, ada yang di paru-parunya, ada yang di lambungnya, ada yang di usus, ada yang di hati. Nah, kalau misalnya pada suatu saat ada sapi disembelih, di hatinya itu ada cacingnya, dimungkinkan di daerah asal sapi itu juga banyak yang kena cacing hati. Nah, kapan obat cacing bisa diberikan? Nah, itu bisa diberikan pada saat pedet umur 35 hari itu bisa diberikan obat cacing. Terus nanti pada waktu nyape itu bisa diberikan. Terus bisa 3 bulan, 4 bulan, ya paling tidak 6 bulan sekali baru diberikan. Kalau induk bisa setahun sekali, terutama habis beranak. Dapat 1 hari bisa diberikan obat cacing. Dan itu pun pencegahannya. Terus kapan kita bisa memberikan obat cacing? Misalnya sapi itu makannya banyak tapi tidak gemuk. Ya, gemuknya kurang, bulunya kurang, terus kotorannya kadang-kadang warnanya sampai hitam, padahal tidak minum kopi, itu bisa diberikan obat cacing. Nah, seperti ini nanti bisa diberikan obat cacing. Terus berapa butuhnya obat cacing ini? Sebaiknya para peternak menghubungi dokter hewan terdekat, biar tidak keliru dosisnya. Dan caranya bagaimana? Nah, itu ada beberapa cara. Misalnya obat cacing yang diberikan bentuknya seperti ini. Seperti ini. Nah, banyak bentuknya obat cacing itu, tergantung bapak-bapak gunakan. Nah, kebetulan saya sering menggunakan obat cacing yang bentuknya seperti ini. Kalau pedet lepas sapi itu butuhnya 1/4 ini. Karena satu ini untuk sapi berat 200 kg. Kurang lebih 200 kg. Jadi kalau masih pedet diperkirakan itu masih 80-an atau kilogram. Ini 1/4 ini sudah cukup. Nah, nanti habisnya separuh umur 6-7 bulan. Terus umur 1 tahun berat 1,5 kintal itu sampai 2 kintal bisa 1. Kalau induk sebesar ini 2, cukup 2. Nah, 2 ini. Nah, ini obat cacing bentuknya macam-macam. Ada yang ini bentuknya besar, ada yang bentuknya kecil. Itu tergantung bapak-bapak di wilayahnya, di daerahnya. Kebetulan ini di sini kami menggunakan yang bentuk seperti ini. Cara pemberiannya seperti ini didangakkan. Bisa dengan seperti ini. Nah, ini langsung dari samping, ini dimasukkan, terus ditekan. Tekan gini. Nah, ini udah masuk, bisa seperti ini dari samping. Hati-hati ya, bismillah, shallallahu ala Muhammad. Dikeraskan dalam hati, bismillahirrahmanirrahim, shallallahu ala Muhammad, gini. Nah, supaya nggak balik bisa dikasih rumput gini. Karena sapi itu pinter, walaupun begini kadang-kadang ditaruh di bawah lidahnya. Kalau tidak lama nanti dilontarkan. Nah, ini didulang dari samping gini. Walaupun sapi kecil, kalau sapi kecil masih umur 35 hari, dipegang telinganya gini. Terus jangan telinganya dipegang, terus di depan kaki belakang itu diangkat gelambirnya itu.
itu diem kalau sapi kecil. Umur 35 hari kan ngerti nggih Pak? Nggih. Pak Muji. Nah ini. Nah, ini memang betul keberanian. Ini dengan cara seperti ini. Kadang ada petani, nah ini masih ada di lepe ini, harus ditunggui. Kadang digerus, sebetulnya tidak perlu digerus. Kalau digerus, kadang-kadang dilontarkan di lepe. Nah ini ditekan ini. Ada yang sekali aja langsung masuk. Kalau sapi sudah umur segini ini, kapan diulang obat cacingnya? Nanti setelah beranak, dapat 1 hari. Tapi kalau misalnya di tengah jalan 6 bulan, kok bulunya nyerenggi, terus kotorannya hitam, terus di meripatnya ini pucet, bisa diberikan. Nah ini, terus ada cara lagi, seperti ini, sapi satunya. Jadi ada contang buat yang panjang gini. Kalau sapi besar sebesar ini, kalau sapi kecil lebih kecilan. Ini panjang, kalau megang pangkalnya ini. Nah ini diisi air dulu. Air. Kita pastikan dirisikan tadi itu. Air, nah ini pilnya ini ditaruh di depan ini. Nah ini jangan masuk. Kalau ini masuk, sering-sering dicontangkan, ini ganjet lengket di pangkalnya. Jadi ditaruh di ujungnya ini. Nah, taruh ujungnya ini, baru dicontangkan. Caranya seperti ini. Nah, dilepas ya. Ini harus dangak banget. Didangak no. Nah, mundur. Nah, ini dangak gini. Nah, dari samping. Ini. Nah, kenapa dipegang? Nah, ini dari samping pelan-pelan. Nah, kenapa dari dipegang anunya, pangkalnya? Biar bisa masuk banyak nih. Nah, ini caranya. Nah, ini dites kemungkinan lengket. Nah, lengket ya. Iya, ada lontan. Nah, terus setelah itu dikasih rumput atau pupusnya gedang, pisang, atau tebon. Nah, gini. Nah, ini. Jadi kalau ini tadi misalnya digerus, ditaruh di sini, ya bisa. Tapi kadang-kadang sapi ini langsung batuk, hilang obatnya. Kalau ngungkol dikenyah, tadi seperti ini tadi dikenyah, masih ada putih dimasukkan lagi. Jadi yang aman 2 cara, buat dari bambu atau dari peralon, besarnya ya segini, tapi megangnya gini. Kalau megangnya di sini, nanti masuk ke tatap, udah bisa masuk. Nah terus ini dangakkan gini, karungnya ini. Nah ini seperti ini. Nah, ini diulang ya gitu, kalau sudah beranak dapat 1 hari, itu diulang. Biar hasil pertumbuhannya bagus. Terus ini seperti ini banyak lalatnya, kita kasih obat lalat. Nah, kita kasih obat lalat. Jeneng cekelaken Pak Muji. Nah, ini obat lalat cara memberikan dibedakkan gini. Nah, ini nggih sering-sering mripat ya Pak. Nggih, sering-sering mripate nggih. Ngeten ditelateni. Catu, Mbon. Apa catu? Nah, di mripat ini memang ini lalat, kemungkinan ada cacingnya juga. Jadi kalau diobat cacing dikombinasi gini, insya Allah seminggu bersih. Terus yang bati lalat itu memang sini kalau ada lukanya. Terus di sebelah sininya. Misalnya satu sapi ini ada lalatnya lembut-lembut ini. Ini terus bagian sini tok wis. Nah, jadi ngobati lalat ini cukup gini. Ini kalau tidak kena air, lalat yang lembut ini bisa tidak datang sampai 2 minggu. Tapi kalau lalat rumah agak lama. Terus musir lalat paling aman dengan obat ini. Ini digilati tidak apa-apa.
Terus ada juga peternak ngusir lalat dengan dikasih uli. Uli tap-tapan. Nah ini risikonya kalau dijilati sapinya bisa keracunan, bisa mencret. Lebih baik pakai obat lalat seperti ini. Nah, kalau mau cepat dua-duanya dikasih. Tapi ini satu, dua-duanya dikasih itu di lehernya banyak lukanya itu. Nah, kalau banyak lukanya ini kasih obat lalat lagi ya. Jadi problem petani itu sapi cacingan sama apa? Lalat. Ini nanti kali Pak Muji. Iya. Nah, kalau ada lukanya, ini kan kebetulan meripatnya tidak berbata. Iya. Ini dikasih ini tuh. Terus ini ada yang luka ini. Nah ini luka ini karena banyak lalat bisa duki kakinya atau lehernya, tanduknya. Nah, di udah gini. Ini kalau tidak kena tidak kena air, tidak dimandikan. Kalau mandikan sini tidak kena air, awet. Terus obat lalat ini nggak usah dicampur air, langsung gini, Langsung, ya, ini. Ini, memang ini kemasan kecil terjangkau oleh peternak yang punya 2 ekor, 1 ekor. Kalau peternaknya punya 10 ekor, lebih baik beli kemasan yang besar. Lebih nggak usah dicampur air. Iya. Jadi kenapa cuma ini aja? Nanti dicampur sing tuyo nih. Enggak, khasiatnya kurang. Kalau gini ini lalat lembut sama nyamuk mati. Kenapa cuma ini aja? Karena ini tidak bisa terjangkau ekor. Kalau sini kena ekor, pindah sini hinggap mati. Ini kalau ya paling tidak seminggu 10 hari kalau ada lalat diulangi lagi. Ini. Jadi kalau sapi 2 ekor apa ini cuma segini. Kalau di daerah saya beli seperti ini nih paling mahal ya 2.000. Rata-rata 1.500 satu bungkus ini. Nah ini tidak hanya untuk lalat. Misalnya di hidungnya ini ada luka sapi kecil-kecil, misalnya ada boroknya, sering kena keluar. Itu tidak boleh dikompres, diseti itu dilap-lap kering, ditutupi obat lalat ini. Nanti sete keluar. Paling 3 hari sembuh. Istilahnya miasis. Jadi tidak terlalu banyak biaya. Cukup obat lalat ini 1 bungkus. Ini. Sering sapi kecil itu kena keluar, apalagi keluarnya besar kalau baru beli, nah sebaiknya dilepas. Nah, ini jadi kembali lagi, kenapa sapi harus diobat cacing? Biar sapi itu tidak cacingan. Nah, meskipun Pak, kan ada apa itu di alat kelaminnya itu kan biasanya kan ada di ulat ngoten. Nah, itu saged obat ngoten, Pak. Saged. Jadi itu dibersihkan, dilap kering, nggak boleh dikompres, ya usah kasih spiritus, ya usah kasih cairan. Itu dibersihkan, terus dibedaki obat lalat itu. Oh iya. Kalau pengen cepat ada salepnya, salep antibiotik. Nah, itu dikombinasi. Itu paling 3 hari sembuh. Terutama pedet baru lahir dapat seminggu, dapat 2-3 hari itu biar tidak infeksi. Kadang-kadang induk habis melahirkan adonan itu alat kelaminnya vulvanya luka di rubung lalat. Itu tidak boleh dikompres, dilap terus kasih obat lalat. Ingin cepat ada salep antibiotik. Itu karena lalat ini ganggu ketenangan sapi. Kalau sapi habis melahirkan bisa-bisa air susunya bisa optimal. Nah ini terus kenapa diobat cacing? Nah, ini cacingnya bersih. Kalau tidak diobat cacing, terutama sapi habis melahirkan, kadang air susunya itu bisa menularkan cacing ke anaknya. Oleh sebab itu anaknya boleh diobat cacing itu umur 30-36 hari. Kalau pil tadi sebesar itu ambil seperempat aja. Nanti setelah nyampe umur 4 bulan separuh. Terus jangan diminumi garam, lebih baik vitamin. Vitamin mineral kayak gini tambah vitamin mineral. Kompon. Kalau ada garamnya ya boleh sedikit aja, nanti ini tambah gatel. Terus kalau terlalu banyak garam, kalau terlalu banyak garam, waktu bunting 9 bulan ini lambengnya ini pembesar sampai udele. Seringkali seperti itu kalau terlalu banyak garam. Ini lalatnya sudah tidak ada yang lembut tadi. Ini malam hari lalat yang lembut itu, kalau ini namanya Setomoxys calcitran, itu malam yang gigit, nyamuk gigit. Nah ini. Jadi kalau sapi sudah tidak cacingan, tidak ada lalat, rumputnya banyak, terus dikasih vitamin mineral,
insya Allah tumbuh sehat, seger. Iya. Gitu. Ini bagus-bagus ini naon ini. Beranak berapa kali ini, Pak? Lho tasih Baru. yang saling. Iya, terutama baru beli dari pasar, dapat Ning Pak Suit. paling mahal seminggu 3 hari diobat cacing. Jadi cacingnya bersih. Nah, kebutuhannya kalau ini cukup 2, kalau 2 sampai 3 tidak apa-apa. Kalau lepas sapi separuh, kalau pil yang bentuk tadi itu. Nah, dosis ini penting sekali. Terus kalau butuhnya 2 langsung diminumkan, jangan bawa 1. Nanti dosisnya tidak tercapai. Terus di pasaran bentuk obat cacing itu banyak, harus konsultasi dengan dokter hewan biar tidak keliru dosisnya. Nggih. Dosis ini penting. Iya, Kalau Pak. kurang, pengaruhnya tidak ada. Kenapa sapi itu kok tiap 3 sampai 6 bulan diobat cacing? Karena pada saat diobat cacing ini cacingnya bersih. Ya. Terus besoknya makan rumput kemungkinan sudah tertular lagi. Nah, tertular ini cacingnya dewasa itu ada yang 18 hari, ada yang 2 bulan itu. Nggih. Beda cacingnya di hewan sama manusia. Kalau manusia banyak jenis cacing kayak pentil itu. Nggih. Nah itu banyak dipedet. Kalau sudah besar gini sapi lebih banyak lagi dari manusia. Ada yang di paru-paru, ada yang di lambung, ada yang di hati. Sering itu di lambung bentuknya kayak biji kacang cacingnya. Terus di hati kayak lintah itu. Nggih. Buahnya itu kalau keserang bisa-bisa sapi ini mati mendadak, bisa-bisa kurus, bisa-bisa makannya banyak tapi tidak bangun. Sering gemuk aja disembelih kadang ada cacingnya. Nggih. Apalagi yang Kadang, Pak. bulunya nyerenggi, nggih ngenten nggih. Nggih. Nek idul kurban kan seringan Nggih. disembelih ada cacingnya. Nah itu kalau sapi itu dari wilayah itu di sekitar itu hati, banyak yang nggih. cacingan juga. Nah, nggih. Nah ini lebih cepatnya di obat cacing, tapi konsultasi dengan dokter hewan. Karena ada obat cacing yang nggak bisa membersihkan cacing hati. Nggih. Ada obat cacing yang membahayakan kandungan. Ada obat cacing yang hanya memberantas cacing gilik aja. Ada obat cacing yang bisa semua jenis cacing. Nah itu yang tahu dokter hewan. Nggih. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan. Sudah sampun. Cukup ya, Mangkat jelas nggih. ya Mas. Nggih, jelas. Jelas Mas sekali, Ari Pak. jelas ya. Nggih. Jadi nek biasa beli dari pasar Ya. itu di obat cacing dapat 3 harian atau seminggu. Tapi kalau 1 hari tidak mau makan, kalau sapi kecil keluarnya ini dilepas. Kalau sapi besar kemungkinan mencret. Nah itu jangan dicombor, minumi air kelapa muda, segera hubungi dokter hewan. Terus ada lagi Pak yang tanya. Nggih. Kalau sapi umpamanya selera makannya berkurang, tapi dalam posisi sapi itu lagi hamil, apa boleh diberikan suplemen atau obat-obat pil seperti itu? Biasanya warna biru gitu Pak. Oh kalau pil hati-hati, harus hubungan dengan dokter hewan. Khawatir. Tapi kalau vitamin mineral boleh. Boleh yo. Iya. Jadi bunting 5 bulan ke atas gitu ya. Buntingnya nyerenggi apa itu lebih baik hubungi dokter hewan nanti dikasih pil. Hanya nyerenggi itu bisa karena cacingin, bisa banyak kutunya. Nah itu ada obat cacing yang bisa membersihkan tumor, kutu dan cacing. Ada obat cacing hanya membersihkan cacing aja. Ada yang membahasakan ke kandungan, harus konsultasi dengan dokter hewan. Nanti dipilihkan kalau misalnya banyak kutunya, dicarikan obat cacing yang bisa memberantas cacing dan kutu. Ya. Kutu ini ya bisa dibersihkan dengan obat lalat, mati kutunya tumor itu. Tapi kan tidak merata. Tapi kalau dikasih obat cacing, ikut darah bisa merata. Kalau kutunya buahnya ada caplaknya, itu perlu injeksi. Jadi sapi macam-macam. Nah, kalau ada seperti ininya, ya dibantu dengan obat lalat seperti tadi. Lah bekas luka yang seperti ini apa mempengaruhinya selera makannya ya Pak? Nah ini kalau banyak lalat ya mempengaruhi, kan tidak tenang sapi. Iya. Kalau ada luka dikasih obat kan lalatnya banyak di sini, ngerubung. Ketep balak-balik, kate mangan ngerubung. Terus kalau banyak lalatnya mau makan tanduknya gini-gini, nggak tenang. Iya. Ini kalau buahnya sampai luka ini. Ini luka. Nah, kadang-kadang ada yang masih obat lalat dikasih uli. Nah, uli ini masa bisa racun, digilati, nanti bisa diare. Nggih, uli bekas, solar itu. Nggak perlu disemprot obat-obat pertanian. Itu kalau bisa diare nggak tertolong ya bisa membahayakan. Yang paling aman ya hubungan dengan dokter hewan dikasih obat yang aman. Nah ini tidak langsung sembuh, tapi bertahap.
Tapi paling enggak kan tenang, enggak ada lalatnya. Nggih. Kalau ini lalatnya mati, nyamuknya mati, kan tenang, enggak gelodakan sapi. Nggih, Pak Jiwa. Makannya benar. Nggih, jelas nggih. Jelas-jelas Pak. Jelas, Ada Pak. lagi? Makasih pun. Jadi kembali lagi, kapan obat cacing itu diberikan? Pertama bisa diberikan pada pedet usia 35 sampai 40 hari. Kalau tidak dikasih obat cacing, kadang-kadang sering cacingan, keburu diare, beraknya sampai putih, bau. Nah, itu tidak segera diatasi, bisa mati pedetnya. Lebih baik dicegah dengan obat cacing. Terus Nggih. umur nyampe 4 bulan, terus setiap 4 bulan sekali. Dosisnya sesuai dengan berat badannya sapi. Dan terutama sapi habis melahirkan dapat 1 hari dikasih obat cacing, Nggih. biar bagus. Itu nggih. Pun. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Semoga peternakan kita rakyat Indonesia ini sapinya berkembang dengan baik dan Amin. beranak tiap tahun sekali. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.